Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai di daring yang kelima, masih melanjutkan di bab 2 tentang dampak globalisasi dan perubahan komunitas sosial, pelajaran sosiologi kelas 12 SMA Islam Al-Fatah. Masih bersama saya Ustadz Saiful Bahri SHI. Jadi dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Dampak yang dirasakan dari perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan sosial, diantaranya adalah urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Dan permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang disebabkan oleh globalisasi adalah munculnya karena ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Kondisi ketidaksanggupan atau ketidaksiapan tersebut dinamakan dengan gegar budaya atau cultural shock. Dan ada juga cultural lag. Sering terjadi bahwa teknologi modern yang diterima masyarakat tidak diimbangi dengan perubahan pada tata nilai dan norma pada masyarakat, sehingga akan mengakibatkan benturan nilai yang seringkali menimbulkan disintegrasi sosial, bahkan keadaan tanpa aturan atau anomi sosial. Dan kemunculan permasalahan juga karena adanya perubahan sosial yang disebabkan globalisasi, yaitu teknologi modern yang dihasilkan pembangunan menimbulkan efek samping yang justru bertentangan dengan kemajuan, pergeseran nilai, norma, perilaku, dan lembaga. Selain itu juga memunculkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dan globalisasi juga mengakibatkan dampak, yaitu ketimpangan sosial di masyarakat. Jadi secara umum yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, ketimpangan atau kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah kesenjangan penguasaan iptek, yang kedua kesenjangan ekonomi, yang ketiga kesenjangan di bidang politik, yang keempat kesenjangan sosial budaya. Dan kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat ini juga memicu berbagai permasalahan sosial, seperti terjadinya kecemburuan sosial sehingga mendorong terjadinya tindak kejahatan dan kriminal. Strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan sangat dibutuhkan dalam mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Di antaranya dikarenakan adanya reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi. Jadi secara umum berbagai reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi menurut Roland Robertson, beliau mencatat bahwa sebenarnya hal yang kita pilih dari hal-hal yang bersifat global hanyalah hal yang menyenangkan kita, dan kemudian mengubahnya sehingga hal tersebut beradaptasi dan sesuai dengan budaya dan kebutuhan komunitas lokal, dan ia menyebut ini sebagai globalisasi. Dan sedangkan menurut Cohen dan Kennedy bahwa kita dapat mencampur unsur-unsur global yang menghasilkan penemuan baru dari hasil penggabungan itu, dan dia menyebut sebagai kreolisasi. Dan selanjutnya, komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang bercirikan risiko. Selanjutnya, pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal.
dan beberapa kelompok religius dan etnis berusaha mencegah terjadinya globalisasi karena mereka mengartikan hal tersebut menjadi sebuah bentuk penjajahan barat atau serangan terhadap kemurnian budaya dan agama mereka masing-masing. Dalam menghadapi globalisasi ini, kita harus memiliki sikap selektif. Apa itu sikap selektif? Jadi sikap selektif adalah berhati-hati dalam memilah dan memilih pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Sikap arif dan bijaksana juga tidak kalah pentingnya, karena pengaruh dari globalisasi dapat bersifat negatif, yaitu berakibat menjadi masyarakat yang materialistis serta memudarnya nilai-nilai solidaritas dan kecintaan terhadap tanah air. Jadi dalam menghadapi tantangan globalisasi, menurut Selo Sumarjan, ada beberapa unsur yang harus dimiliki bangsa Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Dan yang kedua harus mempunyai keahlian. Yang ketiga mempunyai cita-cita hidup. Yang keempat memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. Yang kelima, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang keenam, berperilaku sesuai nilai-nilai sosial dan kaidah hukum. Dan yang ketujuh, mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Sedangkan menurut Talcott Person, jadi menurut beliau, untuk tetap mempertahankan jati diri bangsa harus memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosial. Person juga menyebutkan ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan oleh sistem sosial atau komunitas lokal, yaitu adaptasi A, pencapaian tujuan atau goal attainment, G, integrasi I, dan latensi L. Jadi agil ini wajib dimiliki oleh sistem atau komunitas lokal agar tetap bertahan dan jati diri bangsa tetap terjaga. Dalam mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi ini, ada strategi dan pendekatan pemberdayaan. Salah satunya adalah upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan akibat globalisasi yang disampaikan oleh Jim Ive. Jadi menurut beliau adalah pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep, yaitu konsep power atau daya dan disadvantage atau ketimpangan. Dan juga beliau mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, yaitu yang pertama, kekuatan atas pilihan pribadi. Yang kedua, kekuatan dalam menentukan HUT. Yang kedua, kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Dan yang keempat, kekuatan kelembagaan. Yang kelima, kekuatan sumber daya ekonomi. Yang keenam, kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Dan Jim Ive juga membagi strategi pemberdayaan tersebut menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pemberdayaan perencanaan dan kebijakan. Yang kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik. Yang ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk tugas yang pertama, catatlah semua materi yang ada di video ini. Tugas yang kedua, carilah dampak negatif perubahan sosial dari globalisasi dan cara menghindarinya, kemudian dipresentasikan dengan video. Dan dalam tugas video harus menampilkan presentasi sesuai pembahasan dan durasi video, dan waktu video minimal 3 menit. Dan kelompok beranggotakan 2-3 orang
dan deadline pengiriman video ke guru mapel terakhir Jumat 28 Agustus 2020. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, raih yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.